Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Musyafa Aladin dari eee, Telkommunikasi Purwokerto dengan NIM 22111021108. Di sini saya ingin mempresentasikan, proposal, penelitian saya, di mana yang berjudul "Rancang Bangun Aplikasi Mobile Berbasis Machine Learning untuk Deteksi Tingkat Stres Melalui Analisis Ekspresi Wajah dengan Pendekatan Metode RAD". Lanjut, kita langsung masuk ke bab satu, di mana yang melatar belakangi penelitian ini adalah deteksi dini stres penting untuk kesehatan mental. Namun, metode konvensional seperti wawancara dan kuesioner kurang efisien dan sulit diakses. Oleh karena itu, perlu dilakukan solusi praktis berbasis teknologi yang dapat membantu pengguna memantau tingkat stres dini dan mandiri. Pengembangan aplikasi mobile ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang menyediakan alat simpel dan cepat menggunakan teknologi machine learning untuk deteksi stres dari ekspresi wajah. Lalu, dari latar belakang tersebut, saya merumuskan beberapa masalah di mana pada rumusan masalah pertama, yaitu bagaimana merancang dan mengembangkan aplikasi Android yang mampu mendeteksi stres secara otomatis dari ekspresi wajah. Selanjutnya, untuk rumusan masalah kedua, di mana yaitu bagaimana mengintegrasikan model machine learning tersebut secara efisien ke dalam aplikasi Android. Lalu yang terakhir, di mana bagaimana menyajikan hasil deteksi secara simpel dan akurat kepada pengguna. Selanjutnya, dari rumusan masalah tersebut, saya mendapatkan tujuan penelitian sebagai berikut, di mana membuat aplikasi Android yang dapat mendeteksi tingkat stres pengguna secara otomatis lewat ekspresi wajah. Lalu, mengintegrasikan model machine learning berbasis TensorFlow Lite secara efektif. Lalu yang terakhir, menyajikan hasil deteksi secara real-time, mudah dipahami, dan dapat digunakan mandiri oleh pengguna. Selanjutnya, setelah bab satu selesai, kita masuk ke bab 2, di mana terdapat penelitian terdahulu. Di mana penelitian terdahulu seperti karya Anjani dan lainnya mengembangkan aplikasi pengenalan ekspresi wajah berbasis Android dengan menggunakan model CNN dan teknik augmentasi data. Mereka menekankan pentingnya efisiensi dan kecepatan pengenalan secara real time dan di perangkat mobile. Tetapi belum secara spesifik mengembangkan aplikasi untuk deteksi stres atau menampilkan hasil secara interaktif dan user friendly untuk pengguna non-teknis. Setelah itu, dari kajian teori, banyak studi yang mengembangkan aplikasi berbasis Android yang mengintegrasikan modern machine learning seperti TensorFlow Lite dengan fokus pada deteksi ekspresi wajah secara cepat dan akurat menggunakan framework seperti Kotlin dan Android Studio. Beberapa aplikasi sudah mampu mendeteksi ekspresi umum seperti senyum dan netral, namun masih terbatas pada pengenalan ekspresi secara umum dan belum mengarah ke deteksi psikologis seperti stres secara otomatis dan real time melalui antarmuka yang interaktif dan sederhana untuk pengguna awam. Selanjutnya, pada bab 3 ini, untuk perancangan sistem, eee, untuk pendekatan pengembangannya, saya menggunakan metode Rapid Application Development atau RAD, yang menitik beratkan pada kecepatan dan fleksibilitas pengembangan. Lanjut dari sini ada flowchart system, di mana flowchart system ini adalah alur bagaimana, aplikasi saya itu nanti akan berjalan. Dimulai dari start, lalu, di fitur utamanya, di situ terdapat pilih gambar, bisa dari galeri atau kamera. Setelah gambar, dipilih, lalu melakukan pre-processing gambar, di mana gambar itu akan diproses oleh mesin learning-nya. Setelah itu, setelah gambar selesai proses atau dideteksi, maka akan, diprediksi ekspresi, stres, dan model TensorFlow dengan model TensorFlow Lite-nya tadi. Setelah selesai diprediksi, lalu menampilkan hasil klasifikasi deteksi stres dari gambar yang udah diinputkan user tersebut. Dan setelah itu kemungkinan saya akan menambahkan tampilan saran dan saran penanganan selanjutnya. Setelah, flowchart sistem, saya akan memaparkan dengan diagram diagram alir metode RAD itu, di mana diagram, yang pertama itu dari,
penelitiannya, yaitu identifikasi masalah dan menentukan studi literatur, lalu masuk ke penerapan metode RAD-nya, yaitu ada requirement planning, ada user design, ada construction, dan yang terakhir itu cut over pada, metode RAD-nya. Lalu selanjutnya pada penulisan proposalnya, yang terakhir itu adalah penulisan laporan. Dan ini adalah, tampilan user design atau wireframe aplikasi yang, ingin saya buat nanti, di mana di sini ada 5 page, di mana yang page pertama itu adalah page, splash screen, di mana tampilan awal saat membuka aplikasi, lalu ke home page atau landing page-nya. Setelah itu masuk ke fitur utamanya, yaitu stress detect atau scan page, di mana di situ adalah user, untuk menginputkan gambar dari kamera atau galeri tersebut. Setelah itu masuk ke pre-processing page, di mana, gambar itu akan diproses. Setelah setelah terjadinya proses akan pindah ke result page, di mana di page tersebut akan menampilkan, hasil dari, deteksi gambar tersebut, apakah menunjukkan stres atau non-stres. Berikut, adalah, presentasi proposal saya, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin dari Bapak, Ibu dosen